Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وإليه النشور. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surah Al-Baqarah ayat 153. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Baitul Ma'mur, para tamu Allah yang semoga saja semuanya kita yang sudah menunaikan fardhu subuh, mendengarkan majelis ilmu, semoga apa yang sudah kita lakukan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita usahakan, semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jemaah subuh, kita puji Allah dengan setinggi-tingginya. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kaya, Allah yang maha mengajaib dunia serta isinya. Allah berikan nikmat yang banyak kepada kita. Berapa banyak nikmat itu? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andaikan engkau mau menghitung, menjumlahkan, memilah dan memilih nikmat Allah, sungguh engkau takkan sanggup menghitungnya. Lalu mana nikmat Allah yang kecil? Mana pula nikmat Allah yang besar? Bapak dan Ibu, tak ada nikmat Allah yang kecil. Semuanya besar, bergantung kepada kita yang menerimanya. Karena besar kecilnya nikmat Allah itu, ketika kita tak sadar, lupa bersyukur, maka nikmat itu akan berubah menjadi laknat. Maka orang beriman, ketika ia diberikan nikmat oleh Allah, senantiasa keluar dari mulutnya kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kesehatan yang Allah berikan itu adalah nikmat yang tertinggi yang Allah berikan. Kapan kita merasakan nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang paling besar? Ketika kita melihat saudara kita, keluarga kita, tetangga kita yang terbaring di tempat tidurnya karena sakit. Ada yang dibawa ke IGD, ruang ICU, dipasang oksigen, dan cia-cia umurnya.
Dan ketika itu baru kita merasa betapa besarnya nikmat kesehatan. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, udara yang kita hirup, nafas yang kita hembuskan, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah. Kemudian mari kita berselawat pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah subuh yang dirahmati Allah. Di subuh yang sejuk ini kita akan sampaikan satu ayat firman Allah yang sudah kita bacakan di awal tadi, Al-Baqarah 153. Allah di situ berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah." Wahai orang beriman, jadikan penolong dalam hidupmu. Pertama, sabar. Yang kedua, salat. Dari sekian banyak makhluk Allah yang dihidupkan, manusia adalah makhluk yang paling lemah. Tidak bisa hidup seorang, tak bisa hidup sendiri. Dia butuh bantuan orang lain. Ketika seorang manusia lahir, dia tidak bisa lahir seorang dong. Dibantu oleh bidan, dibantu oleh dokter, dibantu oleh perawat dalam proses melahirkan seorang manusia. Disambut, dibersihkan, dibuang. Begitu juga ketika seorang manusia meninggal dunia, mati. Tak bisa kuai kali yang lahat seorang dong. Dibantu, ditolong. Sekaya apapun kita, sebanyak apapun harta kita, semuanya tak sanggup membantu menolong. Harus dibantu oleh orang-orang yang berada di sekeliling kita. Maka Bapak dan Ibu, penolong dalam hidup kata Allah pertama sabar, yang kedua salat. Kenapa sabar diletakkan pada posisi pertama? Karena ketika kita dilahirkan ke dunia, hidup bukan untuk menikmati keindahan. Hidup bukan untuk menikmati kebaikan saja, tetapi hidup penuh dengan cobaan, hidup penuh dengan ujian, dan kita sudah disiapkan untuk itu. Jadi Bapak dan Ibu, untuk menghadapi setiap ujian hidup, mesti punya kesabaran yang dalam. Jadi orang sabar itu bukan mengatakan kepada orang banyak, ambo ku sabar, ambo ku tabah. Bukan seperti itu. Tetapi bagaimana seorang hamba Allah yang beriman menghadirkan Allah di setiap kegiatan dan dimanapun ia berada. Umpama ada orang datang sarang bongi-bongi nyokawa, marabu-rabu, kato-katonya buruk. Lalu ketika awak menyaksikan orang yang sedang marah, apakah awak ketika itu menyaksikan orang yang sedang menyakiti awak? Tetapi orang beriman, ketika ia melihat ada orang yang sedang marah, dia melihat ketika itu di balik orang yang marah itu ada Allah yang sedang mengirim kepada kita seseorang yang menguji kesabaran kita. Apakah kita mampu untuk menerima, menghadapi orang-orang yang seperti itu? Kalau awak merasa ada Allah di balik itu, Allah sedang mengirim orang yang sedang tak baik ke awak. Ketika kita mampu menenangkan diri, ketika kita mampu menguasai diri, berarti ketika itu kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar.
Jadi ketika kita berada di kerumunan orang-orang yang tak baik, kita bisa menguasai diri, berarti Allah bersama kita. Tapi kalau awak tidak bisa sabar, apalagi membalas kata-kata orang yang sedang marah, berarti Allah tidak bersama kita. Berarti bahasa mau jawab itu siapa? Setan. Karena setan itu ada dari golongan jin, ada dari golongan manusia. Jadi orang-orang yang berkata-kata buruk, orang yang sedang marah, dia sedang dikuasai setan. Kalau kita sedang berada di kerumunan di hadapan orang seperti itu, lalu membalas kata-katanya, nanti kita hentak bersama Allah, awak jiwa pasang setan. Jadi makna innallaha ma'as sabirin itu sangat luas, dan orang-orang yang mampu menggunakannya bukan orang sembarangan, adalah orang-orang pilihan. Siapa orang-orang yang pilihan itu? Baru masuk yang kedua, wassalat. Salat Bapak dan Ibu bukan hanya sekedar berdiri, rukuk, sujud, tidak hanya itu. Tetapi di balik kegiatan ibadah itu, ketika awak tagak takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Selain daripada Allah kecil, selain daripada Allah tidak ada apa-apanya. Kita hidup datang ke dunia untuk Allah. Apapun yang kita lakukan demi Allah. Dan nanti ketika jatah hidup di dunia habis, rezeki sudah selesai, ketika malaikat maut datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita mati, berpulang ke rahmatullah. Siapa? Orang yang betul-betul menjaga sholatnya. Puncak dari ibadah yang kita lakukan, dari sabar dan sholat, kemudian bagaimana seorang yang beriman menunjukkan mampu wa amilus salihat. Jadi puncak dari keimanan, puncak dari kesabaran, puncak dari sholat Bapak dan Ibu, bagaimana ia menebarkan amal soleh kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Jadi ukuran sholat, kalau masih baduto, berarti sholatnya belum benar. Kalau kata-katanya masih buruk, sholatnya belum benar. Kalau di dalam hati, dalam kepalanya masih menyimpan dendam, sholatnya belum benar. Kenapa? Karena sholat itu akan memberikan sesuatu yang berharga pada pemiliknya. Apa itu? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang yang sholatnya benar, dia akan terhindar dari sifat keji, sifat buruk, sifat mungkar, sifat menyakiti, menzalimi orang lain. Dia akan terhindar. Jauh dari itu. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu, ketika ia berkata-kata buruk, berkata-kata jahat, kata-kata zalim, sesungguhnya kejahatan mulutnya walaupun kepada orang lain, tetapi hakikatnya dia telah menzalimi dirinya. Manusia adalah makhluk yang paling hebat, yang paling tinggi harkat martabat derajat dirinya apabila dia mampu meninggikan, menghargai orang lain. Jadi harga diri kita kepada Ibu bukan dibeli, bukan diminta-minta. Bapak Ibu rogoya mau, anak-anak apa rogoya Pak, itu orang yang gila harga diri namanya. Jadi harga diri ini bukan diminta, bukan dibeli, tapi harga diri ini diusahakan. Bagaimana caranya? Menghargai orang-orang yang di sekeliling kita. Ketika kita meninggikan harga saudara-saudara kita, maka ketika itu harga diri kita akan naik.
Tapi ketika kata-kata kita buruk, kata-kata kita jelek, apalagi sumpah serapah, mencaci maki, maka ketika itu kita sudah merendahkan diri kita. Inilah maksud dari firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Kebaikan yang kita berikan itu akan kembali kepada diri kita. Keburukan yang kita tanam juga akan kembali kepada diri kita. Nah, inilah orang yang apabila mampu menanamkan kesabaran dalam dirinya dengan menjaga ibadah salatnya, maka kualitas hidupnya akan lebih tinggi, derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu para ibu, mari evaluasi, mari tingkatkan kualitas ibadah, mari tingkatkan kesadaran kita bahwa kita hidup ini akan selalu diuji oleh Allah. Sampai kapan ujian itu? Sampai nanti malaikat maut datang. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mati, hidup adalah ujian dari Allah. Untuk apa kita diuji? Allah ingin melihat apa yang dilihat Allah. Siapa yang lebih kaya? Tidak. Siapa yang pangkatnya lebih tinggi? Tidak. Siapa rumahnya yang paling bagus? Tidak. Allah ingin melihat siapa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara hamba-hamba yang mengaku hamba Allah ini yang paling baik amalnya? Ukuran baik amal itu dimanapun ia berada selalu menebarkan kebaikan. Dimanapun ia berada orang sekeliling merasa senang. Jangan tabagiat di mawa ado orang merasa kehilangan. Benci orang menjadi awak. Jangan. Siapa yang membuat orang benci ke awak bukan orang lain, tetapi kita. Jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu dalam, begitu luasnya makna firman Allah jika kita mau mengkaji dan memahaminya, bahwa pertolongan dalam hidup, memperkuat kesabaran dalam diri, lalu memperbaiki salat kita. Ketika sabar kita sadari itu adalah teman sejati, salat adalah tempat kita mencurahkan apa yang kita keluhkan, maka kata Allah, innallaha ma'as sabirin. Allah itu bersama orang-orang yang sabar, mendapatkan sabar yang hakiki ketika salatnya benar, lalu menyadari semua yang Allah datangkan, kebaikan keburukan. Ketika ia diberikan kebaikan, tak terlalu berbangga hati, tak terlalu dia tertawa, karena dia tahu itu adalah nikmat dari Allah. Ketika keburukan datang kepadanya, itu bukan dari siapa-siapa, bukan karena kebodohannya, bukan karena kesialannya, tetapi Allah sedang mengujinya. Ketika diuji dengan kebaikan, apakah dia tidak lupa kepada Allah? Ketika ia diuji dengan keburukan, apakah dia putus asa? Jadi kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan sekali-kali merasa berputus asa dari rahmat Allah. Kebaikan, keburukan Allah yang mendatangkan. Maka untuk itu Bapak dan Ibu, munculkan kesabaran dalam diri. Ketika kita merasa semua itu kiriman dari Allah, maka hati kita akan senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang pandai menjaga sholat, lalu bisa memperkuat kesabaran di dalam diri, sehingga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah dalam menjalani tugas-tugas kehidupan kita, dunia dan akhirat.
Terima kasih Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi